itu kontak aja kali gede. Hei, jangan dirusak. Apa Jangan sih? dirusak. Apa? Aduh, kenalan dulu dong. Halo, aku Derita. Siapa? Andri. Satri. Andri. Aku mesti kemana sih arahnya sih? Sadri, ini kan kita sering lihat pertama di acara-acara nikahan ya, pernikahan. Ini esnya ini dicetak atau dibentuk? Enggak, ini dipahat manual. Pahat manual. Manual ya, betul. Ya, Pahat manual. Ya, betul. Dipahat manual. Nah, pengerjaan ini kan cepet cair nih. Ya. Begitu memahat itu lama-lama habis nggak dia? Apa gimana sih bentuknya? Pertama kotak dulu atau gimana? Pertamanya memang kotak, ya terus kita pahat manual. Paling tahan 5 sampai 6 jam ya. 5 sampai 6 jam lah ya. Kalau standarnya di Jakarta. Ya oke. Sekarang kalau misalnya dari kotak yang pertama es itu, kemudian dikerjain. Berapa lama Ini cair waktunya? juga tuh. Cair, tetap cair. Tetap cair. Jadi harus cepet dong. Ya, betul. Ya. Pengerjaannya berapa lama kalau mau? Kalau bentuk seperti ini mungkin sekitar 20 menit ya. 20 menit. 20 menit. Jago. Luar biasa. 20 menit untuk kayak gini. Kenapa es batunya ini putih? Ini bening transparan ya? Nah, ini kalau di Jakarta kecuali di Indonesia kecuali di Bali semua es ada bagian putihnya. Ini oksigen yang ketangkap waktu proses pembekuan. Kecuali di Bali mereka punya clear ice block. Ini semuanya. Jadi itu sebenarnya standar ice carving harusnya clear ice block. Untuk Jakarta kita belum. Jadi bertahannya sekitar 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Ya. Dan ini mungkin yang masih tergolong yang kecil. Ada lagi mungkin lebih besar lagi. Ada lagi, ya betul. Tapi Jadi ternyata memang benar ya, memang apa warna putih itu disebabkan oleh proses gelembung yang ya. gelembung udara. Oh, karena tidak ada proses perebusan. Jadi angka es batu yang dibuat dengan air matang, maka gelembung itu berhasil melepaskan molekul-molekul yang diikat oleh air. Jadi sebenarnya, tapi ya benar kalau es batu yang buat minum tuh rata-rata semuanya clear ya. Iya. harusnya clear. Oh, Ya, clear, maka sudah matang, ada prosesnya. Kalau yang masih kayak gitu ya mungkin harus ya dipikirkan lebih lanjut lah gitu. Nah, kemudian makanya ini bentuk gini nih, ada putih-putihnya, ada yang clear, ada juga yang sunsilk ya. Ini harganya sampai berapa nih Mas? ini mulai dari 300 sampai ke atas. Oh, tergantung 300 ke atas. tergantung kesulitan sama banyaknya es balok yang kita pakai. Ada pernah yang bikin sampai paling sulit tuh bikin apa? Waktu di kayak kerajaan sekitar habis sekitar 780 balok. Ya kita menjadi 2 hari. Nah itu kan Nggak cair tuh. nggak cair. Itu nggak istirahat, itu terus aja. Jadi taruh freezer, di last minute baru kita pasang semua. Pasang semua. Iya. Jadi dia kayak untuk rumah. Ya betul. Ya, Jadi untuk itu ada freezer untuk menahan supaya dia nggak cair. Iya betul. Ya. Oh, oke. Dan ini ada juga es batu yang termahal ternyata ya. Harganya Batu mencapai doang. 3,8 juta. Dibuat oleh Glaze Luxury Ice Co. Jadi es batu mewah ini dijual dengan harga $325 atau sekitar 3,8 juta per 50 pot Ya, es batu dengan bentuk kotak atau bulat. Mahal banget. Ya, apa yang bikin mahal gitu? Jadi es batu ini dibuat dengan baik menggunakan sistem Mau dibuat pendinginan dengan baik, langsung. dibuat dengan jahat, kayak harganya mahal banget. Tapi rasanya ini memang hambar yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan isi dari sebenarnya tanpa Ya, khawatir terus. bisa berubah rasa. Ukurannya sekitar 2,5 inch di setiap sisinya dan dapat bertahan hingga 40 menit dalam minuman. Lebih lama ya pendinginannya karena sempurna itu ya. Mahal banget ternyata ya segitu aja. Es balok yang kayak gimana sih, sebesar apa sih? Ada yang besar banget kan? Ya, kalau standar di kita itu 50 kali 100. 50 kali 100. 50 tingginya 100. Ini berapa es balok kalau yang Ini kita pakai 3. Jadi 1, 2, 3. Cuman kalau untuk di Indonesia ada 2 jenis. Ini es namanya mungkin kita sebutnya kalau mata mahat itu es sambung. Jadi 2 es di satu. Oh. Ya. Sambungnya pakai apa Mas? Bisa garam, gula, cuman orang kebanyakan pakai garam karena jauh lebih murah. Oh, garam tuh kuat jadinya itu. Ya, betul. Jadi ada juga es yang langsung satu utuh. Ya, itu standar di hotel biasanya. ini belajarnya dari mana nih awalnya? Mungkin basicnya emang hotelan ya. Paling sulit ya kalau pernah mengajarkan yang tadi itu ya. Ya, betul. Dulu waktu nikahan pakai es ini. Enggak, aku outdoor. Oh, kamu outdoor. Aku kan belum nikah, aku kan Derita.
Ada soal yang nikah outdoor, ada yang nikah indoor, ada yang nikah door to door. Bener kayak gimana? Tapi kalau ngomong soal es batu, ini ada lagi sesuatu yang unik. Mie ramen disajikan dalam es batu. Dan mie ramen kan biasanya panas-panas yang enak tuh masa. Nah ini dia uniknya nih. Jadi sahabat pagi bisa menemuinya di restoran Tempura Matsu yang berada di wilayah Arashimaya, Jepang. Restoran ini dikenal dengan menu mie yang tidak hanya bervariasi di setiap musim, tapi disajikan sangat cantik dalam mangkuk yang terbuat dari es batu. Salah satunya adalah Inaniwa Udon. Jadi itu disajikannya dengan es batu. Aduh, ada aja ya. Ini kayak gini. Tuh, makan es batu dalamnya. Mangkuk esnya terbuat dari es balok yang bagian atasnya diceruk. Jadi tempat mie. Jadi kayak kaldunya atau kuahnya itu akan bertambah. Iya. Semakin melelehnya semakin banyak kuahnya. Ini keduanya. Begitu. Kok bisa gitu ya? Jadi kalau misalnya mau pesan kemana nih? Ini langsung bisa browsing ke blog saya di SK Swing Jakarta Yola Yuli. Stasiun Jakarta Yola Yuli. Iya. Es carving ya. Ya betul. Es carving Jakarta Yola Yuli. Yola Yuli. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Andri. juga sama-sama. Sudah hadir di pagi-pagi, sukses selalu. Jadi saya cari tukang es aja dulu buat teh saya. Iya. Nggak usah pakai susu. Oke, saya antar Mas Andri dulu ya. Oke. Silakan Mas. Yuk. Enggak Pak, saya mau pesen juga dong buat restoran saya, boleh ya? Saya mau bikin mangkok-mangkok kayak tadi, lumayan kan, jadi nggak usah pakai cuci-cuci piring, cuci mangkok gitu. Langsung buang ya? Bisa ya? Langsung buang. Nah, nanti kalau misalnya yang pembelinya mau minum, nggak usah, itu ya suruh tungguin sampai leleh, dia minum Berarti nanti harus kan. es batunya yang susus yang bisa diminum. Susus. Ya Pak ya? Siap ya. Silakan Mas Andri. Yuk. Yuk. Ini mau dicemilin nggak? Kamu dulu kawinan pakai air beginian aja? Enggak, tadi udah ditanyain kan enggak. Saya nggak Karena dengar. aku juga nggak kawin lagi. Hah? Karena aku masih kecil. Aku kan Derita. Yang kawin si Hesti. Kok kurang ajar ngomongnya si Hesti lagi. Oh, aku belum kenalan. Aku Derita. Saya Aku udah ponakannya tahu. Hesti, Tante Hesti. Oh gitu. Oh, Boleh Derita. pinjam nggak? Dari. I cannot see. Ini nggak bisa lihat tuh. Nah itu emang terkesannya bolong. Aku Terkesannya. mau cobain. Coba. Nah. Tuh. Aku udah ayu. Iya. Ya, Aku tuh mau nyari tukang es krim yang cuma muncul kalau pas di lampu merah, tahu nggak? Nggak tahu. Jadi belinya tuh deg-degan gitu, yang kayak kan karena 5, 4, 3, 2, 1, Lampu merah jalan lagi, kalau nggak ntar keburu merah. Karena pas lagi lampu hijau dia bisa kabur. Itu tukang di mana? Itu kan Nggak tahu gimana? gimana tadi lihat mana ya? Oh ini sempat viral di media sosial nih beberapa waktu yang lalu, ada seorang pedagang es krim keliling terlihat menjajakan jualan di tengah-tengah keramaian lalu lintas. Lokasi terjadi di perempatan Kiara Condong, Bandung. Banyak yang komentar di media sosial, ternyata lampu merah di perempatan tersebut memang sangat lama, bahkan bisa mencapai 200 sampai 300 detik. Jadi ini sebenarnya buat nyindir ya, buat nyindir Iya, iya, lampu iya. merah itu ya. Nggak mau juga tempat jualan dulu itu pada kerubuk. Astaga. Kebayang nggak kalau misalnya itu ada floor director di lampu merah itu, yuk durasi, yuk durasi. Durasi cepetan mau hijau gitu. Tapi kan tukang dagang di Indonesia tuh unik-unik, bukan cuma di saat lampu merah, di tol pun ada kadang-kadang. Jalan tol juga ada. Membahayakan ya. Nah, membahayakan, tapi ya itu pasti lagi macet total biasanya. Ya sudahlah. Saya mau Karena cari di mana dong? tulisannya kecil banget, menurut saya walk out deh. Tadi ngomong-ngomong ada yang mau es krim juga, tapi yang es krimnya ini dibuat dari air limbah tercemar. Oh, enggak. Orang ini aja suruh minum, saya nggak mau. Tapi ini lain, ini ada sekelompok mahasiswa seni asal Taiwan membuat proyek karya bertema es krim yang bernama Water Popsicles. Jadi bukan sekedar es krim biasa, Berarti ini adalah TSB ya, bukan es krim sekedar biasa ya. Proyek ini menampilkan gerakan produksi es krim yang terbuat dari air limbah, seperti air yang tercemar logam berat, arsenik merkuri, nitrat, hingga yang tampak seperti plastik dan kecoa. Oh bohongan. Ya tapi ngapain? Campaign saja, campaign nih air Iya. bisa kayak gini loh warnanya, warna-warni kayak es krim tapi itu limbah. Jadi ini sebetulnya campaign Girl untuk mengingatkan bahwa masalah polusi air ini begitu bahaya ya. Telepon lu nyala tuh. Aku kalau di kawinan tuh kerjaannya
main-main ini. Iya sih setuju. Bentuk-bentuk tiba-tiba mikirnya jadi aneh aja. Enak. Ini kan gak boleh. Ih, ini mentah. Kan bohongan, berarti acting saya bagus ya. Makanya kamu sering di film. Makanya kamu sering di film. Jangan lupa ya saksikan The Is setiap hari Sabtu dan Minggu jam 6 sore hanya Gue di gak pernah NTV. diundang sih di Deis. Karena saya juga udah nggak di The Is. Apa? Bebek Inces. Om Andre, anak tadi Lova telepon, katanya dia lagi di salon. Oh iya? Dia memang di salon perawatan atau cuman blow-blow?